Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Onisimus Tamonov, NIM J141600007. Akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Multivariate Adaptive Irrigation Plan atau MARS dalam klasifikasi status desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Insinyur Mades Murtaja MSI dan Bapak Laude Abdurrahman MSI. Pokok bahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat simpulan dan saran, yang kelima daftar pustaka. Latar belakang mendasari penelitian saya adalah NTT termasuk dalam kategori wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang belum merata dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Status desa sangat bermanfaat terutama dalam hal perencanaan pembangunan. Pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran, dilakukan percepatan pembangunan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan yang cenderung bias perkotaan. Implikasi dari status desa juga dapat digunakan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi desa untuk kesejahteraan dan kemakmuran desa. Klasifikasi status desa dilakukan oleh BPS menggunakan metode penskoran dengan 3 indikator, yakni kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, keberadaan dan akses terhadap fasilitas umum. Jika skor total lebih besar sama dengan 10, maka suatu desa akan dikategorikan menjadi desa perkotaan, dan jika skor total lebih kecil dari 10, maka suatu desa akan dikategorikan menjadi desa perdesaan. Perubahan kecil nilai skor suatu indikator dapat mempengaruhi kesalahan klasifikasi terhadap status desa. Pulau-pulau lama perlu diperbarui seiring dengan perubahan kondisi suatu wilayah. Menurut Surbakti, pada tahun 2018, pulau baru diharapkan mampu mengklasifikasikan status desa dengan lebih baik dan meningkatkan ketepatan klasifikasi. Salah satu metode klasifikasi adalah Multivariate Adaptive Irrigation Plan atau MARS yang diperkenalkan oleh Jerome Hall Friedman pada tahun 1991. MARS merupakan kombinasi kompleks dari Supply and Transmitted dan Recursive Partial Irrigation atau RPR yang menghasilkan model yang kontinu pada node dengan nilai Generalized Cross Validation atau GGV paling minimum. Keunggulan model MARS sendiri yaitu memiliki bentuk fungsional yang fleksibel dan memiliki hubungan yang hampir aditif, yaitu terdapat interaksi antar peubah. Menurut HT et al. Pada tahun 2008, MARS dapat digunakan untuk data berdimensi tinggi, yakni amatan dan penjelas yang cukup banyak dan tidak bergantung pada asumsi fungsi yang harus linear. Tujuan: yang pertama, menyusun model klasifikasi MARS dalam menentukan status desa di Provinsi NTT. Yang kedua, mengevaluasi model dengan ketepatan klasifikasi status desa di Provinsi NTT. Yang ketiga, mengidentifikasi pulau utama yang berpengaruh terhadap klasifikasi status desa di Provinsi. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari penataan potensi desa Provinsi NTT 2018 dengan perubahan respon berskala pengukuran biner, yakni desa perdesaan 0 dan desa perkotaan 1 dengan 19 perubahan penjelas sebagai berikut. Prosedur analisis data: melakukan eksplorasi data untuk melihat karakteristik data secara umum, membagi data menjadi data latih 80% dan data uji 20% untuk membentuk model MARS, menentukan fungsi basis, yakni 2-4 kali perubahan penjelas, yaitu 38, 57, dan 76, menentukan maksimum interaksi 1, 2, dan 3, menentukan minimum observasi 0, 1, 2, dan 3, memilih model MARS dengan nilai GCV paling minimum. Menentukan N pemangkasan berdasarkan tuning parameter pada MI dan BF optimal dengan nilai akurasi dan indeks kappa paling terbesar. Menginterpretasi fungsi basis model MARS. Melakukan uji signifikasi parameter model MARS dengan uji simultan dan uji parsial. Mendapatkan peubah berpengaruh berdasarkan kepentingan peubah penjelas pada model MARS. Mengalokasikan hasil klasifikasi dengan matriks konfusi serta mengevaluasi ketepatan hasil klasifikasi dengan upper, tar, sensitivity, dan specificity. Menguji kestabilan dan kekonsistenan model klasifikasi dengan statistik uji Preskey. NTT memiliki 21 kabupaten dan 1 kota serta 309 kecamatan, terdiri atas 3.353 desa atau kelurahan, yakni 3.048 desa dan 305 kelurahan. Desa perdesaan berjumlah 3.144 dan desa perkotaan berjumlah 209. Berdasarkan Bapplot, Kabupaten TTS dan Kabupaten ini memiliki desa terbanyak, yakni 278, dengan Kabupaten TTS memiliki desa perdesaan 266 dan desa perkotaan 12, serta Kabupaten NM memiliki desa perdesaan 255 dan desa perkotaan 23. Kabupaten Nagakeo dan Kabupaten Sumba Tengah tidak memiliki desa perkotaan dan hanya memiliki desa perdesaan dengan Kabupaten Nagakeo 113 dan Kabupaten Sumba Tengah 65. Sedangkan Kota Kupang memiliki 51 desa perkotaan dan tidak memiliki desa perdesaan. Kepadatan penduduk juga dapat dibedakan antara Kota Kupang dan Kabupaten Nagakeo, yakni semakin padat suatu daerah maka akan semakin pekat warna pada peta suatu daerah. Kota Kupang memiliki kepadatan dari kriteria 1 sampai 8 dengan yang paling banyak kriteria 8, yakni lebih dari 8.500 km persegi dengan jumlah desa 19, dan Kabupaten Nagakeo hanya memiliki 2 kategori dengan lebih kecil dari 500 km persegi dengan jumlah desa 109, dan kategori kedua 500 sampai 1.249 km persegi dengan jumlah 4. Suatu desa yang memiliki pertokoan atau jarak jangkauannya kurang dari sama dengan 2 km, pada Kota Kupang terdapat 41 desa dan pada Kabupaten Nagakeo hanya terdapat 1 desa. Sedangkan suatu daerah dengan keberadaan rumah sakit atau jangkauannya kurang dari sama dengan 5 km, pada Kota Kupang
47 desa dan Kabupaten Nagekeo hanya 4 desa. Dari keberadaan listrik atau lebih besar sama dengan 90%, di Kota Kupang hampir semua desa memiliki listrik, yaitu 51 desa, dan di Kabupaten Nagekeo hanya 53 desa yang memiliki listrik atau lebih besar sama dengan 90%. Model Mars yang terpilih memiliki KCV terkecil yaitu 0,0039 dengan kombinasi BF76, MI3 dan MO1. Model Mars menghasilkan 45 fungsi basis dan dilakukan tuning parameter dengan MI3 dan fungsi basis dari 1 sampai 45. Model Mars final dengan MI3 dan 15 fungsi basis dengan nilai akurasi 0,99 dan nilai indeks kappa 0,91. Model Mars sebagai berikut dengan fungsi basis sebagai berikut. Interpretasi beberapa koefisien model Mars. Interaksi satu peubah, artinya dengan asumsi peubah bebas yang lain konstan, desa atau kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 2.500 sampai 3.999 km persegi berpeluang menjadi desa perkotaan sebesar 0,62. Koefisien BF2 bermakna akan mengurangi pengaruh terhadap status desa sebesar 0,2511, sedangkan jika memiliki kepadatan penduduk lebih besar sama dengan 2.500 sampai 3.999 km persegi, maka koefisien BF2 tidak bermakna sehingga nilainya adalah 0. Yang kedua, interpretasi dua peubah. Artinya dengan asumsi peubah bebas yang lain konstan, desa atau kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 500 sampai 1249 km persegi dan memiliki pertokoan atau jarak tempuh kurang dari sama dengan 2 km berpeluang menjadi desa perkotaan sebesar 0,80. Koefisien BF7 bermakna akan menambah pengaruh terhadap status desa sebesar 0,6133, sedangkan jika memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 500 sampai 1249 km persegi dan memiliki pertokoan atau jarak tempuh lebih dari 2 km, maka koefisien BF7 tidak bermakna sehingga nilainya adalah 0. Berikut adalah interaksi tiga peubah, artinya dengan asumsi peubah bebas yang lain konstan, desa atau kelurahan memiliki pasar atau jarak tempuh kurang dari sama dengan 2 km, memiliki rumah sakit atau jarak tempuh kurang dari sama dengan 5 km, dan memiliki sumber air utama PAM atau PDAM, berpeluang menjadi desa perkotaan sebesar 0,73. Koefisien BF39 bermakna akan menambah pengaruh terhadap satu desa sebesar 0,2616. Sedangkan jika tidak memiliki pasar atau jarak tempuh lebih dari 2 km, tidak memiliki rumah sakit atau jarak tempuh lebih dari 5 km, dan memiliki sumber air utama bukan PAM atau PDAM, maka koefisien BF39 tidak bermakna sehingga nilainya adalah 0. Berikut adalah fungsi basis dengan peluang desa perkotaan dan peluang desa perdesaan. Uji signifikansi parameter. Yang pertama, uji simultan yang didasarkan pada hipotesis sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai statistik uji F lebih besar sama dengan F tabel, minimal ada satu koefisien fungsi basis yang tidak sama dengan 0 dan model signifikan. P-value sama dengan 0 dan statistik uji F sama dengan 1255. P-value lebih kecil dari alpha yakni 0,05 dan statistik uji F lebih besar dari F tabel yakni 1,6955, maka tolak H0 minimal ada satu koefisien fungsi basis yang tidak sama dengan 0 dan model signifikan. Kesimpulan, pada taraf nyata 5%, kita percaya bahwa model Mars signifikan sehingga dapat digunakan untuk memprediksi status desa di Provinsi NTT. Berikut adalah uji parsial yang didasarkan pada hipotesis sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai dari statistik uji T lebih besar sama dengan T tabel. Fungsi basis secara signifikan memengaruhi peubah respon. P-value dari setiap fungsi basis sama dengan 0 lebih kecil dari alpha 0,05 dan statistik uji T lebih besar sama dengan T tabel yakni 1,9609, maka tolak H0. Koefisien fungsi basis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model. Kesimpulan, pada taraf nyata 5%, kita percaya bahwa model Mars signifikan sehingga dapat digunakan untuk pemodelan status desa di Provinsi NTT. Kepentingan peubah penjelas berada pada rentang 0 sampai 100%. Tingkat kepentingan diperoleh berdasarkan peubah penjelas yang paling meminimumkan nilai GCV. Ini keberadaan pertokoan, keberadaan listrik, keberadaan rumah sakit dan keberadaan penduduk, keberadaan hotel, penginapan, biar, diskotik, pub, persentase rumah tangga pertanian, keberadaan pasar dan sumber air utama. Ketika penambahan peubah penjelas lainnya ke dalam model tidak lagi mengurangi nilai GCV, maka peubah penjelas tersebut dianggap tidak berpengaruh terhadap model, maka tidak diikut sertakan dalam model. Evaluasi ketepatan hasil klasifikasi menggunakan APER, yakni proporsi desa atau kelurahan yang salah diklasifikasikan terhadap kelompok. TAR merupakan proporsi desa atau kelurahan yang tepat diklasifikasikan. Sensitivity menggambarkan akurasi desa atau kelurahan pada kelas positif. Specificity menggambarkan akurasi desa kelurahan pada kelas negatif. Dengan APER 0,29%, TAR 99,71%, sensitivity 99,93%, specificity 96,17%. Pengujian kestabilan dan konsistenan klasifikasi menggunakan statistik uji Preskey didasarkan pada hipotesis sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai statistik uji Preskey lebih besar dari tabel Q-square berderajat bebas 1. Kesimpulan, statistik uji Preskey 3313,12 lebih besar dari tabel Q-square berderajat bebas 1 3,841, maka tolak H0. Klasifikasi status desa di Provinsi NTT dianggap stabil dan konsisten secara statistik. Simpul. Model Mars dapat mengklasifikasi status desa di Provinsi NTT dengan lebih akurat.
memiliki kesalahan klasifikasi yang rendah 0,29%, ketepatan klasifikasi yang tinggi 99,71%. Terdapat 8 penyebab penjelas utama yang berpengaruh signifikan. 6 dari 8 penyebab penjelas mencirikan keberadaan dan akses terhadap fasilitas yang dimiliki. Terdapat interaksi antar beberapa penyebab penjelas. Saran, memodelkan status desa di Provinsi NTT dengan metode statistik lainnya atau membandingkan dengan metode Mars. Penyebab respon lebih dari 2, yaitu desa perdesaan, desa semi perkotaan, dan desa perkotaan. Penambahan penyebab baru yang lebih spesifik dan mencirikan status desa menggunakan data potensi desa yang telah diperbarui seiring dengan perkembangan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian.